Qaddamat aidan fi babil khumul, juga sudah diuraikan di bab ngumpet Qissatul Ghazali wa Shastri wal Majdhub wa ghairihim. Kisah tentang Ghazali, Shastri dan Majdhub sudah ceritakan. Mimman kharaqul awaid, orang yang bisa keluar dari kebiasaan, fa kharaqat lahumul awaid, sehingga mereka menjadi orang luar biasa. Wa zaharat lahumul fawaid, baru kelihatan fawaidnya, baru kelihatan kehebatannya, baru kelihatan hebat, mampu menampilkan sesuatu yang luar biasa, itu tampil beda. Ya, wa amma man baqiya min awaidi nafsihi, tapi orang masih tetap tinggal, masih tetap berada di dalam kebiasaan-kebiasaan dirinya, fala yutma'u an yatamatta'a bi hadrati qudsi, maka tidak bisa diharapkan dia akan bisa menikmati, bisa menghadap Allah, bisa menghadap kehadiratan Allah, nggak mungkin. Bihadrati qudsihi, kehadiratan kesucian Allah. Qala Syekh Abul Mawahib radhiyallahu anhu, Abul Mawahib mengatakan, manidda'a syuhudal jamal qabla ta'addubihi bil jalal farfudhu fa innahu dajjal. Barang siapa yang mengaku dia telah menyaksikan keindahan sebelum dia bertata krama terhadap keagungan Allah, maka tolaklah dia, karena dia adalah dajjal. Orang yang bisa merasakan kehebatan Allah. Kalau engkau mengatakan aku sudah bisa merasakan keindahan, tapi kamu belum bisa menyikapi atau berperilaku baik menghadapi kehebatan Allah, belum jadi orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah terhadap kebesaran Allah, maka itu dajjal semuanya. Wala jalala a'zamu ala nafas min kharqi awaidiha. Tidak ada satu kehebatan yang lebih besar bagi nafsu dari orang yang bisa meninggalkan kebiasaannya. Katabdilil izzi bidzulli. Orang yang tadinya orang terhormat, sanggup enggak siap menjadi orang terhina. Wal ghina bil faqr, ketika orang itu kaya, siapkah dia menghadapi kemiskinan? Wal jahi bil khumul, mampukah Anda ketika dulu menjadi orang yang tenar, lalu menjadi orang yang tak terdengar, dan sebagainya. Karena orientasi kita semuanya seperti itu, kepengen kaya, hebat, terhormat, jabatan, kekuasaan, bisa ngatur orang, dilayani orang, disegani orang, ditakuti orang, kan gitu. Hampir rata-rata nafsu kita begitu semuanya. Sanggupkah engkau untuk meninggalkan ketika Allah memerintahkan untuk meninggalkan orang yang kau cintai? Masa sanggup? Mampukah engkau melepas hartamu yang sedang banyak di tanganmu itu? Masa sanggup? Sanggupkah engkau untuk melepaskan jabatanmu? Ketika Allah berkata, lepaskan jabatanmu, masa nurut sih? Mampukah engkau menghadapi dua hal yang berbeda antara bala dan rezeki? Pada bisa boleh. Iya, nah itu jadi merubah kemuliaan menjadi kehinaan, kekayaan menjadi kefakiran, popularitas menjadi tak terdengar. Waljah bil khumul, itu artinya siap melarat, siap sugih, siap dimuliakan orang, siap dicaci maki orang, dan sama, dicaci dan dipuji adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pertanyaan saya Bu ya, kemarin pada waktu ulang tahun pengajian Al-Mutahhar di Bandung, pengajiannya Kang Jalal itu, sekaligus mengeluarkan buku The Road to Allah. Itu katanya buku Kang Jalal yang paling baru. Di situ juga isinya fase-fase perjalanan manusia dalam mendekati Sang Khalik. Iya. Di dalam buku itu salah satu babnya menceritakan bahwa ada pertemuan seorang sufi besar pada zamannya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Ja'far Shadiq. Kekagetan Sufyan Ats-Tsauri tentang melihat seorang Imam sufi besar Ja'far Shadiq bahwa beliau hidup dengan penuh kemewahan, penuh glamor pada zamannya lah mungkin gitu ya, dan sangat kental dengan nuansa kehidupan sosialitas dan sebagainya. Sehingga Imam Ja'far Shadiq itu mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, Anda salah bersufi seperti itu dengan memakai baju lusuh dan sebagainya. Bahwa seorang sufi itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Dan sebagainya lah diterangkan dalam buku itu. Pertanyaan saya juga tidak percaya bahwa seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri itu juga salah. Apalagi saya baca di dalam ini ceritanya Abi Yazid ini juga mendukung seperti yang dilakukan Sufyan Ats-Tsauri. Dan kalau kita melihat lebih ke belakang lagi, ceritanya ahli sufa di zaman Rasulullah itu juga seperti itu berperilaku. Pertanyaan saya Bu ya, apakah di dalam disiplin ilmu ini sendiri, kalau bisa dikatakan disiplin ilmu ya, kesufian ini juga ada istilahnya mazhab-mazhab sebagaimana di dalam ilmu fikih dan sebagainya, sehingga ada perilaku atau jalan-jalan yang memang berbeda di dalam pemahaman itu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Jawabannya yang saya lakukan dalam proses ini sebetulnya bukan perbedaan mazhab ya, sebetulnya tidak, tetapi adalah level yang berbeda. Nanti ada wasilin, ya kan, ada sairin, kan gitu. Ada lagi muridin, itu level-level saja. Nanti ada yang ainul hakin, ada yang hakul yakin, kan gitu. Itu hanya berbeda level sebetulnya, ya. Dan itu tidak pernah terjadi suatu konfrontasi di antara mereka saling menyalahkan, sebetulnya nggak ada, ya. Antara Ja'far Shadiq juga sebetulnya itu bukan forum mengkritisi sebetulnya, ya. The Road to Allah itu saya kira mungkin sudah ada yang mendahului. Nama bukunya Toward Understanding Islam. Punya karangan Al-Maududi, orang Pakistan. Itu Toward Understanding Islam, menuju jalan pemahaman tentang Islam. Itu juga prosesnya seperti itu. Toward Understanding Islam, menuju kepada pemahaman Islam. Jalan menuju pemahaman tentang Allah, itu sama artinya. Jadi memang ada kitab lagi namanya At-Thariqu Ilallah. Itu jalan menuju Allah. Yang menjadi persoalan kan begini. Itu level ya. Kemudian juga proses. Jadi tidak satu kemestian borong sufi harus pakai cabang-cabang, tidak. Kalau ada seorang sufi yang nggak ganti-ganti baju, ya kan, sampai nggak pernah mandi-mandi, ndakom, sampai motong kuku juga nggak panjang-panjang. Ada lagi yang sehari-hari berjalan kaki aja muterin desa tuh, mubong mana, terus sampai bertahun-tahun. Itu jangan salah paham bahwa itu bukan sufi, tapi itu sedang dalam proses menuju. Nah, kalau sudah dapat wangsit, ya kembali ke masyarakatnya, akan membangun masyarakatnya dong. Nabi Muhammad juga sama, nyempot yang Gua Hiro. Begitu sudah dapat wangsit, ya kembali ke masyarakatnya, membangun masyarakatnya. Jadi kita harus melihat bahwa sufi itu bukan satu kemazhaban, satu paham, tapi adalah satu basic yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin membangun masyarakatnya. Sebab kalau tidak melalui proses ini, nanti ujung-ujungnya jarkoni, menjerit-jerit anti korupsi. Setelah ada kesempatan, dia juga melakukan hal yang sama karena masih rapuh. Itu masih persoalan. Semua orang besar itu keluar dari tempat pertapaan semuanya. Ya, Nabi Ibrahim ya bertapa di padang pasir, Nabi Musa bertapa di atas gunung, Nabi
Ya, Nabi Khidir di lautan. Ya, jadi Siddhartha Gautama ya di hutan belantara meninggalkan kerajaan dalam proses. Begitu dia sudah menjadi sang Buddha, ya dia kembali ke masyarakat, membangun masyarakatnya dan sudah kokoh. Jadi saya nggak percaya orang yang gembor-gembor anti korupsi kalau keluarnya dari diskotek. Kapan ada orang yang menjerit anti korupsi keluar dari pertapaan? Belum ada. Keluar dari diskotek, ya kan gitu. Kalau sudah selesai ya sudah, nggak sampai lagi. Itu pun setelah Abu Yazid ini kan anak raja, yang ini kan dia anak raja sebetulnya. Ya bagaimana anak raja bisa rendah hati? Yang biasa disanjung orang, dihormati orang.